awal 2 juta teman-teman. Sekarang sudah jadi 2 hektar teman-teman. Bang pakannya. Cuma masih nambah modal lagi itu teman-teman. Ya. Demi untuk mencukupi apa itu konsumennya tadi teman-teman. Tapi kalau untuk pakan sendiri sudah nggak pernah habis ya Mas ya? Enggak. Wah, karena ini 100 ekor ya breedingnya ya. Ya. Berarti ini untuk pakan 100 ekor aja ya. Nah, 100 ekor. Ini juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, pagi ini Domba Bagus masih jalan-jalan di sekitaran Karanganyar ini teman-teman, tepatnya di Kondang Farm. Karena kemarin setelah tayang banyak sekali yang tanya tentang bang pakannya Kondang Farm itu seperti apa. Kita langsung tanya-tanya lagi ke Koh Arci ini teman-teman. Nah, ini kita sudah ketemu ini. Mas, selamat pagi Mas. Pagi Mas Danang. Gimana kabarnya Mas? Baik Mas. Peternak Indonesia harus selalu baik dan sehat kayak gini nih teman-teman. Mas mungkin bisa itu Mas, perkenalan dulu Mas. Ya, perkenalkan nama saya Arci dari Kondang Farm. Kondang Farm ini terletak di Dusun Tulaan, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Jimapolo, Karanganyar. Oh, Karanganyar teman-teman. Nah, mungkin nomor HP-nya Mas bisa dibagikan juga Mas. Nomor HP saya 0821 348 55888 Mas. Nah, Mas kalau kita mau ngobrolin bang pakan boleh ya? Boleh. Nah, kan dulu itu di video awal kan ditanyakan apa diceritakan bahwasanya awal mulanya itu dari tanam rumput ini sehingga menjadi peternakan domba juga. Ya. Itu bisa diceritakan Mas seperti apa Mas? Ya, dulu awal saya sebelum beternak nanam rumput dulu Mas. Nanam rumput dulu, punya lahan, terus habis itu saya tanami rumput. Ternyata rumput ini laku Mas, sangat gampang dijual. Jadi sekarang ditambahi untuk ada kandang dombanya Mas, biar yang jaga sini selain ngurusi rumput juga ngurusi domba. Oh, ya Mas, ini kan di belakang pas ini juga ada Ya. Pak Congnya. Apa jangan-jangan ini semuanya dulu ini lahan Pak Cong juga ini? Enggak, Mas. Enggak ya? Enggak. Oh, jadi ini murni lahan kosong. Murni lahan kosong. Murni lahan kosong terus ditanami rumput ini yang belakang ini ya. Ya. Nah, kita ke belakang aja teman-teman. Nah, itu yang itu tadi proses pemanenannya teman-teman. Nah, ini kita yang bang pakan yang di belakang kandang pas ini teman-teman. Nah, ini. Nah, Mas Arci ini apa itu? Jenis rumputnya menggunakan jenis apa aja Mas? Ini jenisnya ada 2 Mas, Heeh. Pacong dan Gamau Mami. Nah, kenapa Mas kok ambil jenis 2 itu Mas? Karena dari segi produktivitas ini terkenal paling besar Mas. Dan Gamau Mami sendiri ini lebih tahan, kalau nggak kena air dia lebih tahan. Oh, jadi di musim kemarau yang Gamau Mami itu produktivitasnya masih bagus. Kalau Pak Cong di musim penghujan malah lebih bagus lagi. Betul. Oh, Mas, ini ada yang mana Mas? Yang Gamau Mami yang mana, tahu nggak ini sudah? Yang Gamau Mami yang belakang Mas. Oh, yang itu ya, yang belum kepanen Ya, itu Gamau ya, Mami. Pak Cong. Yang ini Pak Cong teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi di kandang Kondang Farm ini ada 2 macam. Kenapa kok nggak pakai yang jenis odot Mas? Odot itu dari produktivitas kurang Mas, sama kalau odot itu tikus lebih banyak tikus nanti karena pendek-pendek gelap. Nanti rawan untuk jadi sarang tikus. Oh, Terutama di anu ya Mas, produktivitasnya kurang Mas, banyak Pak Cong. produktivitasnya kurang. Tapi kalau ini Mas, kan ngomong-ngomong itu dari tayangan-tayangan YouTube ini saya cuma yang odot itu katanya kesukaan ternaknya itu lebih tinggi. Sampai batang-batangnya bahkan kan batangnya dia lunak. Kalau ini kan batangnya agak keras. Itu juga termakan juga enggak Mas? Termakan Mas, paling sisa sedikit saja. Oh, sisa sedikit. Tetap termakan habis kok. Dan tentunya nanti setelah sisa itu juga bisa ditanam lagi gitu ya Mas. Betul. Ya. Luar biasa ini teman-teman. Jadi bisa dijual bibit juga ini teman-teman. Nah, kayak gini nih teman. Mas, kalau yang ini luasnya berapa ini Mas? Luasnya ini hampir 1000 meter Mas. 1000 meter persegi ya. Ya. Nah, ini nanamnya nggak beraturan ini Mas kayaknya Mas. Ya, ini saya buat gulutan Mas. Bedengan ini. Oh, ini gulutannya Ya, ini teman-teman. Nah, itu gulutan. Ini jaraknya berapa Mas? Gulutan 1 ke gulutan 2 ini Mas? Jaraknya ini Mas maksudnya? Ini gulutannya berapa luas? Hampir 1 meter, setengah meter Mas. Setengah meter ya gulutannya. Kalau yang tengahnya ini 1 meter ini ya. 1 meter Nah, 1,5 meter. Ini jalan airnya ini setengah meter teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, ini yang baru dipanen yang mana Mas? Ini ya? Samping ini ya? Ini saya misalkan bibitnya. Nah, ini teman-teman, ini yang baru panen Mas. Terus perlakuan Mas setelah baru panen kayak gini itu
diapakan Mas biasanya Mas? Ini di mata-mata tunas ini. Mm-mm. Ini saya kasih kohe Mas, kohe dari kandang sendiri. Oh, kohenya dari kandang itu teman-teman. Kohenya lah ini ditaruh sini. Ya. Nah kayak gini. Ini motongnya sampai pok kayak gini ya Mas ya? Harus sampai pok Mas. Nah sampai pok bawah kayak gini teman-teman. Nah yang ini malah gulutannya ke sini teman-teman. Nah, ini lahan acak Mas, pokoknya kosong tanam. Menyesuaikan lahan ya. Ya. Nah kayak gini teman-teman. Jadi ini jaraknya kayak gini. Terus pakai urea enggak Mas? Juga Mas. Pakai Oh, Mas, ya. pakai urea ketika usia berapa? Sudah segini Mas. Ini nanti waktunya masuk urea ini. Yo, yang ini Ya. sudah pakai urea. Ya. Jadi yang ini teman-teman. Nah, ini dikasih kohe. Jadi nanti kohenya juga masih ada ya? Pak? Masih ada. Masih ada. Oh, masih kohenya masih ada. Terus dikasih urea. Ya. Ureanya seberapa banyak? Hanya tabur-tabur aja sih Mas, enggak banyak. Oh, itu ditabur dalam bentuk urea gitu apa dispray bentuk air kayak Dalam gitu? bentuk urea. Oh, jadi langsung cuma ditabur-tabur kayak gini ya? Ya. Nah, itu dikasih urea teman-teman. Nah, itu terus sampai masa panen nunggu berapa lama loh? Nunggu 1,5 bulan sampai 2 bulan. 1,5 bulan sampai 2 paling bulan. lama. Paling lama. Berarti setahun itu bisa panen 6 sampai 7 kali ya? 6 sampai 7 kali panen teman-teman. Tanpa beli bibit lagi. Tanpa, paling sulam-sulam aja Mas, dari seperti ini yang kita paling bawah itu kita sulamkan ke yang kurang bagus tumbuhnya. Oh, yang kurang bagus nanti disulam lagi. Ya. Nah, luar biasa ini teman-teman. Jadi dulunya awal mulanya dari 1000 meter persegi. Ya. Sekarang sudah jadi 2 hektar teman-teman. Ngomong-ngomong itu lahannya sewa atau seperti apa Mas? Kalau yang ini lahan sendiri Mas. Kalau yang di luar ada 2 tempat itu hampir 1,8 hektar itu kita sewa semua. Sewa semua. Iya. Berarti kalau berani sewa tanam rumput ini menguntungkan Mas? Menguntungkan. Menguntungkan sekali teman-teman. Dulu beli bibit awal berapa Mas dulu Mas? Ya, hampir 2 jutaan ya Mas. 2 jutaan sama indigo vera sekalian itu. Oh, sudah sama indigo veranya. Itu 2 juta ya. 2 jutaan. Nah, 2 juta untuk beli bibitnya teman-teman, bibit awal untuk 1000 meter persegi ini. Terus untuk yang selanjutnya kan menjadi 2 hektar. Ya. Itu bibitnya dari sini apa beli lagi? Dari sini Mas, kemarin kita potongi bibit-bibitnya kita tanamkan, tapi tetap beli Mas, karena kemarin habis musim kemarau kan. Kita ngejar waktu supaya cepat tanam harus beli. Tambah beli lagi ya. Oh, tapi kebanyakan dari sini. Yang beli mungkin sini. Beberapa aja ya. Betul. Wah, luar biasa ini teman-teman. Mas, ini kalau luas segini Mas. Ini sekali panen itu dapat berapa pickup atau berapa truk Mas biasanya Mas? Panen itu kalau saya hitung itu per meter perseginya ketemu kalau pas jelek itu 5 kilo Mas. Paling bagus di 8 kilo. 1 meter persegi? Iya, 1 meter persegi. Cuma 8 kilo Mas? Iya. Itu pas jelek. Pas jelek. Tapi kalau pas bagus? Pas bagusnya enggak pernah gitu Mas, bagus malah langsung panen. Oh, jadi per meter perseginya cuma 8 kilo ya? 8 kilo berarti kalau 1000 meter 8 ton Mas. 8 ton ya. Nah, enggak 1 meter persegi. Kalau tadi kan dombanya dikasih pakan berapa Mas sehari Mas? 2 sampai 3 kilo. 2 sampai 3 kilo. Berarti 1 meter persegi itu bisa untuk 2 ekor. 1 meter persegi ya. Ya, untuk 2 ekor. Berarti 1 meter perseginya untuk 2 ekor teman-teman. Nah, itu berarti kalau teman-teman mau pelihara apa itu namanya? 10 ekor butuhnya 10 meter persegi dikali 30 kali 45 hari teman-teman, berarti berapa itu Mas? 10 meter berarti 400 meter persegi ya? Ya kurang lebih ya. Nah itu teman-teman, segitu nanti hitungannya teman-teman. Mas kalau ini dijual Mas, banyak sekali juga nggak peminatnya Mas? Banyak Mas, sampai kurang-kurang ini. Sampai kurang-kurang malah. Luar biasa kan teman-teman, ini hanya bisnis dari rumput aja. Nah kayak gini. Wow, ya kan? Ini sudah panen berkali-kali, tidak pernah apa itu namanya? Ganti bibit lagi, teman-teman. Paling nanti cuma disulam-sulam kayak gitu. Mas, kalau ini diairi juga enggak? Diairi waktu musim kemarau, diairi Mas sesekali. Oh, jadi musim hujan sama sekali enggak. Nah, musim kemarau itu diairi, kalau musim penghujan tidak. Karena ini di Karanganyar ini juga udaranya cukup dingin ya, Mas ya. Nah, produktivitasnya kayak gini teman-teman. Ini belakang itu sungai tuh Mas? Bukan? Belakang ada sungai kecil, parit lah. Oh, parit aja. Nah, kayak gini teman-teman. Wih, mantap sekali nih, tinggi-tinggi sekali. Dan di sini tidak ada odot sama sekali teman-teman. Cuma pakcong sama gama umami. Nah, luar biasa ini. Mas, dulu gimana Mas cara penjualan awal dulu Mas ini Mas? Kok bisa orang-orang beli rumput ini Mas?
Kita jual awal itu ke teman-teman mas, teman peternak sekitar, sama habis itu kita pasarkan lewat online mas, lewat Facebook. Oh, dipasarkan lewat online, lewat. Terbanyak sih teman-teman ya, karena sekitar sini sudah cukup banyak peminatnya. Wih, di Karanganyar ini banyak sekali peternak berarti mas? Ya karena peternak sapi kan pakai juga mas, banyak mereka pakai. Oh, jadi ini selain untuk domba, untuk sapi juga bagus sekali teman-teman. Jadi bisnis rumput ini cukup menjanjikan. Apalagi ini juga tak lihat lahannya ini lahan yang enggak produktif untuk tanaman apa itu sembako kayak gitu ya mas ya, atau tanaman pokok gitu kayak padi kayak jagung itu enggak produktif untuk di sini ya. Akhirnya ditanami rumput ini. Mas kenapa mas dulu kok kepikiran nanam rumput ini mas? Lihat YouTube sih saya. Wah, korban YouTube ini teman-teman. Di YouTube itu seperti apa mas ceritanya dulu sehingga sampai tertarik untuk nanam itu mas? Ya dari segi bisnis ya mas. Dulu kalau di YouTube tuh infonya bisa 1 meter persegi 15 kilo sampai 20 kilo. Tapi setelah saya praktekkan sendiri sih tidak sampai segitu. Oh. Ya tapi tetap menguntungkan. Padahal itu dengan dijanjikan di YouTube itu 20 per kilo. Di sini kira-kira pas nggak produktif itu separuhnya. Separuh. Kalau produktif mungkin bisa 15 kiloan ya. Nah kayak gitu teman-teman. Ini yang jadi dari YouTube langsung praktek ini teman-teman. Jadi Mas Arti ini lihat YouTube dulu, terus langsung praktek tapi teman-teman. Mas tapi dulu awal nanam ada kendala nggak ini mas dulu mas? Awal nanam sih kendalanya di ya mas tenaga ya. Ini kan kita buat bedengan-bedengan dulu ini cukup memakan tenaga agak lama dulu mas. Nah sekarang yang kita di lahan baru kita lebih los kan nggak buat seperti ini agak lebar-lebar sekarang bedengan. Jadi dilebihkan luas yang ininya teman-teman untuk airnya ini. Nah modal awal 2 juta teman-teman, sekarang sudah jadi 2 hektar teman-teman. Bang pakannya cuma masih nambah modal lagi itu teman-teman demi untuk mencukupi konsumennya tadi teman-teman. Tapi kalau untuk pakan sendiri sudah nggak pernah habis ya mas ya? Enggak. Wah, karena ini 100 ekor ya breedingnya ya. Berarti ini untuk pakan 100 ekor aja ya. Nah 100 ekor ini juga ngambil di lahan lain juga yang untuk pakan yang ini? Iya ngambil lahan lain. Oh ya mas, kalau sudah 2 hektar itu mas, panennya itu dijadwal atau setiap hari ada panenan mas? Dijadwal sih, tetap 1,5 bulan maksimal 2 bulan sekali harus panen supaya tidak terlalu tua ya. Enggak, maksudnya kan lahan ini panen hari ini, lahan ini itu dijadwal seperti itu? Enggak sih, pokoknya sudah siap panen kita ambil aja pokoknya. Oh, berarti bisa panen serentak juga bisa dong itu? Bisa, kita tawarkan ke pembeli. Oh ini butuh sekian-sekian langsung kita panen. Wah luar biasa teman-teman. Cuma yang ini disisakan pasti yang ini karena ini kan pakannya hijauan segar ya. Nah, karena nggak mungkin kalau dipanen serentak pasti nanti bikinnya jadinya bikin silase dan lain-lain ya. Nah, kalau dulu panen serentak pas bikin silase dulu mas? Dulu pas bikin silase enggak sih, tetap panen berkala mas. Oh panennya tetap berkala. Kita hanya uji coba silase dulu. Oh teman-teman, jadi luar biasa ini teman-teman. Kita banyak ilmu kan di sini. Jadi tanamnya kayak gini. Kok ini mujurnya ini yang nggak teratur, apa ini lah ini kayak gini. Mas ini nanamnya berdiri apa tidur mas? Ini tancap mas. Ditancap berarti berdiri? Berdiri. Oh ini berdiri teman-teman pas waktu nanamnya. Nah ini satu ini dulu berapa itu mas? 1 stek dulu mas. 1 stek aja? 1 stek. Oh, 1 stek untuk satu ini teman-teman, satu rumputnya ini teman. Jadi kalau ini ada 3, berarti ini 3 stek ya. Betul. Nah ini 3 stek, 1,5 meter ini diisi 3 stek teman-teman. Sekarang di lahan baru saya masukin 2 stek mas, biar lebih produktif. Oh, jadi kalau 3 ini mungkin nanti justru rimbun dia. Kalau 2 mungkin hanya ini sama ini. Nanti ketika panen selanjutnya dia pasti sudah kesini gitu tuh mas. Maksudnya per lubang ini jadi 2 mas nanti. Ini kan sebelumnya dulu 1. Ini yang lahan baru tanam 2. Oh malah 2. Iya 2. Berarti segini 6. Malah ringket nah mas. Malah lebih ringket ternyata teman-teman. Saya kira malah diperluas, ternyata malah dipersempit lagi teman-teman. Jadi untuk menambah ini teman-teman, asalkan ini itu teman-teman, apa itu namanya, pemanenannya itu sampai bawah benar. Nah ini tunasnya kan sudah mulai keluar, nah ini sudah mulai tumbuh lagi. Nah ini nanti mungkin sudah 1 jengkal sampai 2 jengkal segini. Nah ini nanti baru dipupuk urea ya mas ya. Nah ini kan baru panen ini loh, lihat teman-teman, ini masih keluar kan. Nah ini sampai bawah. Nah nanti segini sampai segini berarti. Nah ini
Nah, pokoknya seukuran inilah. Nanti di pupuk urea, Ya, di urea. tapi secukupnya aja. Nah, itu teman-teman. Duh, lah kok miku cepet, Mas? Nanti mungkin kayak gitu, teman-teman. Jadi ini apa itu namanya? Rumput-rumput ini dirawat itu cuma kasih pupuknya aja sama panen. Ya. Kalau kasih airnya cuma pas kering aja ya, Mas ya. Ya. Kalau basah-basah kayak gini nggak perlu ya? Nggak perlu. Luar biasa ini teman-teman. Wih Mas, jadi mungkin ada kata-kata Mas untuk peternak Indonesia yang mungkin pengen sekali bisnis rumput ini seperti apa Mas? Karena Mas Ardi ini juga pelaku langsung dan juga dulu korban iming-iming dari YouTube ini. Monggo Mas. Ya, untuk bisnis rumput ini sesuatu yang sangat menjanjikan Mas. Karena tidak cuma peternak domba yang butuh, sapi juga butuh, jumlahnya cukup banyak. Dari yang saya tanam ini hampir semuanya selalu habis. Bahkan ini kalau ada pembeli saat ini juga tetap ada pembeli. Jadi jangan khawatir untuk marketnya, jangan khawatir, pasti banyak. Dan bertani rumput ini sesuatu yang mudah. Luar biasa teman-teman. Jadi market pasarnya luas ya. Luas. Nah ini teman-teman, market pasarnya luas teman-teman. Jadi nanti jangan tanya teman-teman, ini dijual kemana? Sudah pasti dijual ke peternak teman-teman. Kalau dijual ke penjual nasi goreng nggak mungkin laku. Ini jadi penjualannya itu di peternak domba dan sapi kayak gitu teman-teman, yang tentunya membutuhkan rumput ini. Dan teman-teman yang belum menanam rumput jangan tanya lagi jualnya kemana, lah belum punya rumputnya teman-teman. Kalau ini kan sudah ada rumputnya, jadi baru bisa dijual ya Mas ya. Betul. Harus punya produknya dulu, baru bisa jualan Iya. teman-teman. Nah untuk produktivitasnya tadi teman-teman sudah dijelaskan ya, 8 kilo ketika musimnya kurang bagus, sama ketika bagus itu bisa 15-an kilo ya Mas ya. Bisa 2 kali lipat. Oke teman-teman domba bagus, silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan di Kondang Farm sini. Mau tanya review harga, boleh, nanti kita akan review harga domba di Kondang Farm ini teman-teman. Yang penting teman-teman tulis di kolom komentar aja apa aja yang mau ditanyakan, nanti kita buatkan video. Mumpung kita lagi di Karanganyar ini teman-teman. Dan bagi kalian teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel domba bagus, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Oke Mas,